Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Lina dan teman saya ada Muhammad Rizky selaku MC pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara technical meeting pada tanggal 13 Maret 2022 yang bertema Resilience Sayembara Desain Shelter Adaptif Bencana yang diadakan oleh Tekstur 2022. Sebelum memulai acara, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Selanjutnya, peserta dan panitia dimohon untuk on-cam karena kita akan ada sesi doa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai MC, izinkan saya membacakan tata tertib susunan acara. Untuk yang pertama akan saya bacakan tata tertibnya yaitu 1. Menggunakan pakaian bebas dan sopan. 2. Panitia wajib on-cam saat kegiatan berlangsung. 3. Peserta bisa on-cam di saat MC memberikan arahan. 4. Wajib menggunakan background yang akan dikirim panitia. Berlaku untuk semua peserta Zoom. 5. Peserta diminta untuk off mic saat presentasi materi dan bisa on mic jika sesi tanya jawab. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan kegiatan acara. Susunan acara dimulai dari pembukaan, sambutan kepada peserta, dan ada doa yang sudah kita lalui tadi. Lalu, sambutan pengisi acara, presentasi terkait tour dan site yang dipilih oleh panitia, ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator Sayembara Desain tahun 2022 sekaligus penyampaian materi. Dan bagi yang ingin bertanya mengenai materi yang akan disampaikan, bisa langsung menanyakan melalui chat Zoom. Kepada Mas Doli, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Doli Rahmadani selaku koordinator Sayembara Desain tahun 2022 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada peserta sekalian yang sudah hadir pada Zoom meeting atau technical meeting pada siang hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada panitia-panitia Sayembara Desain dan juga panitia yang lainnya yang ikut serta dalam menyukseskan acara pada siang hari ini. Yang akan selanjutnya akan saya share screen terkait materi yang akan saya berikan. Apa sudah terlihat? Sudah. Ya, tekstur di tahun ini mengambil tema resilient yang sudah tepatnya dengan judul Shelter Adaptif Bencana dengan latar belakang mengangkat meso, yaitu pemanasan global meningkat beberapa dekade belakangan ini. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada kenaikan temperatur bumi, tapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi beberapa aspek pada perubahan alam. Lalu berikutnya ada makro, yaitu salah satu dampak dari kenaikan permukaan air laut terjadi akhir-akhir ini dengan berita terbesar terjadi di Demak, Jawa Tengah, yaitu banjir rob dengan berimbas sampai 2.669 hektar lahan pertanian dan ribuan rumah warga. Salah satu upaya resilient itu sendiri adalah dengan membuat tempat pengungsian baik sementara maupun permanen, yaitu sebuah shelter yang dapat merespon atau beradaptasi dengan kenaikan permukaan air laut masa kini dan masa mendatang lainnya yang akan datang. Lalu untuk bagian mikro itu sendiri, seperti judul yang tadi itu shelter adaptif bencana. Shelter adalah bangunan perlindungan evacuation atau evacuation shelter building (ESB), sebuah bangunan yang dibangun dalam upaya mitigasi struktural untuk merespon bencana atau tempat umum yang dipergunakan untuk mengevakuasi pengungsi. Lalu ada tujuan dan kegiatan. Yang pertama, ada peserta dapat merancang sebuah shelter tanggap bencana dengan fungsi sekunder sebagai proposal arsip bencana yang dapat beradaptasi dengan adanya bencana di pesisir pantai dari segi konsep dan material.
Lalu yang kedua ada perancangan titik tidak hanya sebagai shelter evakuasi bencana, tapi juga memberi fasilitas umum berupa perpustakaan yang dapat diakses oleh siapa saja. Yang berikutnya, peserta dapat memahami aspek-aspek kebutuhan masyarakat tidak terjadi bencana. Jika terjadi bencana di area pesisir dalam membuat shelter. Yang keempat, shelter juga mewadahi masyarakat secara multifungsi dalam kegiatan sosial dan dapat diakses sepanjang waktu. Lalu ini adalah set yang kami pilih, yang berada di Dopang Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dengan problem kenaikan permukaan air laut pada sisi set, yaitu di pesisir. Luas set berkisar 870 meter persegi dengan merupakan satu modul shelter yang akan ditata di landscape yang bisa memuat sampai 6 dan 10 shelter. Lalu yang ketiga, terdapat fasilitas umum sekunder dari shelter jika tidak terjadi bencana yang merupakan perpustakaan. Jadi nanti ada sebuah perpustakaan sebagai ruang publik yang digunakan untuk fasilitas umum selain atau penunjang dari sebuah shelter yang akan teman-teman peserta nanti desain. Lalu untuk yang keempat, memperhatikan regulasi daerah sekitar. Dan juga yang kelima, kelengkapan informasi tapak dicari melalui literasi online, sehingga peserta tidak diwajibkan untuk melakukan survei secara langsung. Berikutnya ada ketentuan peserta. Peserta dapat perorangan ataupun kelompok dengan jumlah yang ditentukan maksimal 3 anggota termasuk ketua tim. Yang kedua, peserta merupakan mahasiswa atau mahasiswi D3 atau S1 perguruan tinggi, baik dari jurusan arsitektur maupun juga jurusan teknik wilayah nasional yang masih aktif secara mahasiswa dan salah satu anggota merupakan jurusan arsitektur. Dengan cara melampirkan KTM yang teman-teman sudah lakukan pada Google Form yang di bagian reguler atau early bird kemarin. Untuk fresh graduate juga bisa pada untuk tahun 2022 sampai 2020 sampai 2021 melampirkan KTM terakhir di masa perkuliahan. Lalu untuk yang ketiga adalah setiap individu anggota kelompok berasal dari universitas yang tidak sama. Jadi boleh yang universitas tidak sama. Lalu untuk nomor 4, peserta hanya boleh bergabung dalam satu dan hanya mengirimkan satu buah karya. Tidak boleh bergabung dalam 2 tim atau merangkap kelompok atau individu. Yang kelima, hasil karya dikumpulkan dan diterima oleh panitia akan menjadi hak milik panitia, tapi hak cipta atau karya tetap menjadi milik masing-masing peserta. Jadi untuk panel presentasi nanti jadi hak milik panitia, tapi untuk produk atau 3D yang teman-teman sudah buat menjadi hak milik teman-teman peserta sendiri. Lalu untuk yang keenam, semua pihak yang terlibat dalam tekstur 2022 tidak diperbolehkan mengikuti sayembara. Berikutnya ada kriteria penilaian. Yang pertama, pemilihan dan pengembangan isu desain. Jadi teman-teman di sini mampu untuk mencari sebuah isu atau masalah dan problem pada set. Lalu untuk kreativitas dan inovasi desain. Dan ketiga ada ketajaman desain merespon banjirop. Jadi hasil isu atau analisis tapak teman-teman sudah cari juga bisa diperkuat dengan respon sehingga mendapat ketajaman sebuah desainnya ini nanti. Lalu penerapan material dan struktur untuk merespon banjirop. Nah, teman-teman di sini juga mampu untuk mencari material dan struktur yang mampu merespon sebuah banjirop yang akan terjadi di pesisir pantai di site yang sudah dipilih. Lalu originalitas desain tentu saja itu sangat penting. Lalu untuk nomor 6, kualitas penyajian karya baik secara estetik dan keseluruhan. Nah, untuk estetika ini merupakan hasil output dari si panel presentasi yang akan teman-teman kirim nantinya. Lalu untuk keseluruhan ini maksudnya dari aspek-aspek yang nanti akan saya jelaskan lagi. Mulai dari latar belakang sampai skalanya. Lalu untuk ketentuan hasil karya, proposal atau desain dikumpulkan dalam bentuk 2 halaman soft copy PDF dalam satu file dengan format ukuran A2 presentasi portrait, maksimal ukuran file 15 MB dan kualitas PDF minimal 300 dpi. Lalu yang kedua adalah peserta hanya boleh mencantumkan nomor identitas di pojok kanan atas setiap halaman tanpa mencantumkan identitas lainnya. Yang ketiga ini yang terkait dengan keseluruhan tadi, yaitu panel dikirim peserta berisi latar belakang, site plan, data existing site yang analisis tapak, uraian masalah dan ide solusi, konsep desain atau konsep material. Nah, untuk
konsep material, teman-teman di sini bisa memaparkan tentang aksono atau eksplodometri dan juga bisa menjelaskan bagian struktur-struktur yang dipakai dalam hasil desain teman-teman ini sendiri nantinya. Ada juga denah, lalu tampak bangunan atau kawasan minimal 2, potongan bangunan dan kawasan minimal juga 2, perspektif dan detail arsitektural yang mendukung. Memberikan notasi dimensi secara terbaca, secara jelas dan menggunakan skala, dan di sini menggunakannya skala batang. Lalu untuk timeline-nya sendiri, yang sudah kita lalui adalah early bird, yang sekarang berlangsung adalah reguler sampai tanggal 5 April 2022. Lalu berikutnya ada timeline technical meeting pada siang hari ini, lalu pengumpulan karya pada 6 April, lalu penjurian tertutup. Nah, penjurian tertutup ini nanti teman-teman setelah mengirimkan hasil karyanya pada tanggal 6 April, nanti kami pihak panitia akan membuat fokus-fokus inti dari si hasil karya teman-teman, dan kami akan kirimkan ke masing-masing juri untuk dinilai. Nanti akan kami combine lagi nilainya itu, sehingga nanti teman-teman tersisa 15 peserta atau karya yang telah dipilih oleh si para juri. Lalu untuk penjurian Piajum ini nanti masih sama, cuman ini nanti bagian yang 15 peserta ini nanti dipilih lagi oleh para juri sehingga mendapatkan 5 orang yang akan mengikuti penjurian Piajum pada tanggal 10 April 2022. Nanti juga di bagian penjurian yang Piajum ini akan diberitahukan ke depannya untuk pembuatan animasi berdurasi 1,5 menit sampai 3 menit. Lalu untuk tanggal 16 April ini cuma untuk upload baik pada IG tekstur hasil 15 besar, tapi teman-teman tentunya bakal sudah tahu nanti 15 besarnya yang akan dikirimkan pada email masing-masing. Dan juga selanjutnya ada 5 besar. Ini nanti teman-teman juga bakal udah tahu apa saja teman-teman yang sudah masuk bagian 5 besar. Nah, saya lupa juga menjelaskan untuk tanggal 16 April ini nanti akan ada pemasukan dari si animasinya itu sendiri. Jadi teman-teman di tanggal 10 April ini yang masuk 5 besar sekalian membuatkan sebuah video animasi yang akan diupload pada tanggal 16 April sesuai dengan tutor yang sudah teman-teman baca itu sendiri. Lalu untuk tanggal 13 April itu sendiri, maaf 19 April 2022, 3 besar itu cuman untuk upload ke IG tekstur hasil pemenangnya. Jadi teman-teman nanti sudah tahu hasil pemenangnya pada penjurian di Piajum pada tanggal 10 April. Nah, lanjut untuk berikutnya ada juri, narahubung, dan juga tambahan materi. Nah, di sini kita mempunyai juri-juri yang hebat tentunya, yaitu pertama ia Nyoman Popo Priyatna Danes, ia AA, yaitu Master of Architecture Ethnic Study of Built Environment and Founder Biro dari si Popo Danes, dan juga ia Ibadi. Yang kedua ada Dr. Bayu Arif Persandi, STMSC, juga berfokus pada riset, plan statement dan juga seorang dosen. Lalu ada Ibu Adiwiyah Hasipa, STMN, dan juga merupakan seorang yang berada di riset dan pekerjaan konsultasi pekerjaan keairan khususnya studi model, dan juga merupakan dosen UTY. Untuk lanjutannya nanti mungkin teman-teman yang reguler atau masih bingung terkait hasil technical meeting juga nanti bisa bertanya melalui saya dan juga Raden. Jika pertanyaan-pertanyaan yang nanti teman-teman sampaikan di technical meeting masih kurang, masih bisa bertanya pada narahubung yang sudah dipaparkan. Lalu ada tambahan materi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peliharaan antara ekosistem darat dan laut yang mempengaruhi oleh perubahan daratan dan laut. Ini ada beberapa contoh bangunan-bangunan yang ada di pesisir pantai. Dan juga ada karakteristik pesisir itu sendiri, ada pasang surut, gelombang, dan arus laut, dan juga angin. Jadi di area Demak itu sendiri atau di Indonesia yang mempunyai iklim tropis, mempunyai pasang surut, gelombang, dan arus laut angin atau angin juga.
yang sangat bervariasi, sehingga nanti teman-teman mampu untuk mencari atau bagian existing dan juga analisis bisa menerapkan hasil desain yang mampu merespon dari si pasang surut, gelombang, dan arus laut, dan juga angin di bagian pesisir pantai. Lalu di bagian fenomena alam di wilayah pesisir, ada pertama kenaikan muka air laut, yaitu peningkatan frekuensi banjir pesisir, perubahan persediaan air tawar sekitar pesisir berimbas kesuburan tanah dan perubahan vegetasi, lalu peningkatan laju erosi pantai, dan berfokus pada lokasi fisik batas perairan dan darat, perubahan kebersihan lingkungan terkait sirkulasi pesisir. Nah, ini teman-teman sudah bisa dilihat di gambar bawah, pada tahun 2003 ini di garis yang merah, garis tanahnya ini masih berada di sini. Lalu dilanjut sampai pada tahun 2016, udah mulai mengecil. Jadi di desain teman-teman ini sendiri nanti bakal ada trouble juga pasti kayak gini. Di tahun 2021 atau 2022 nanti di bagian pesisirnya itu sudah mulai menurun karena ada pengikisan atau kenaikan muka air laut dan juga daratan yang menurun, dan juga bisa diperhitungkan dalam pendesainnya dari sempadan itu sendiri nanti. Lalu untuk yang kedua adalah tsunami. Lokasi ideal dalam mendirikan sebuah kawasan binaan di pesisir adalah pada area Teluk, konteks wilayah, dan juga ancaman tsunami. Lalu natural barrier yang juga ada area transisi laut dan darat untuk mereduksi gelombang tsunami. Lalu open space untuk mereduksi energi gelombang tsunami. Lalu yang penting di sini adalah breakwater atau area yang memungkinkan. Nah, contoh breakwater itu ada di gambar yang kedua ini. Jadi ada sebuah seperti gundukan untuk merespon dari si gelombangnya ini sendiri sehingga tidak terlalu banyak masuk ke area pesisir atau bisa mereduksi juga dari si tsunami. Ya, nah nanti teman-teman juga bisa membuat sebuah breakwater di bagian sisi utara seaside karena itu adalah bagian laut. Juga nanti bisa teman-teman variasi dengan buat dermaga atau semacamnya untuk si breakwater ini sendiri untuk tambahan dari si shelter ini sendiri atau untuk menahan dari si area gelombang tsunami. Lalu ada resilient di wilayah pesisir, ada beberapa aspek, yaitu aspek fisiografis, infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Yang pertama ada hidup di wilayah pesisir, permukiman, berinteraksi, bekerja, pertanian, perikanan, perdagangan, bekerja di luar kawasan. Lalu ada fisiografis, yaitu pasang surut, tipe pantai, angin, lokasi kawasan, lalu hajar dengan rob, tsunami, angin kencang, gelombang tinggi, erosi pantai. Selanjutnya ada sebuah aspek penunjang, yaitu aksesibilitas, utilitas, fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka, proteksi keamanan kawasan, alami rekayasa, zonasi kawasan, peruntukan lahan, lalu akses, utilitas, jalur evakuasi, titik evakuasi, struktur dan material bangunan. Nah, di aspek penunjang ini nanti teman-teman bisa mengolahnya lagi mulai dari struktur material, lalu juga jalur evakuasi nanti dari si shelter juga bisa teman-teman desain, dan juga bagian proteksi alami dan rekayasa. Nah, untuk yang rekayasa tadi kan teman-teman sudah tahu tuh breakwater itu gimana fungsinya. Itu bisa digunakan sebagai proteksi atau keamanan dari si banjir atau gelombang air yang masuk ke bagian pesisir. Nah, ini ada juga untuk ketentuan panel poster, yaitu kertas A2. Di bagian sisi pinggirnya di bold atau di stroke dengan tebal 1,5 cm. Di bagian kanan atas itu ada box kecil untuk mengisi nama peserta dan nomor peserta, dan juga ada jenis ukuran font yang digunakan adalah di bagian sisi ini saja ya, di bagian kotak box sisi kanan menggunakan Kolibri 30 di bold. Namun di bagian isi panel poster teman-teman ini sendiri masih bebas untuk menggunakan font apa saja sesuai keinginan desain teman-teman. Lalu juga skalatis dan bisa dibaca. Juga untuk ukuran font A2 ini sendiri, teman-teman bisa membuatnya dengan skalatis dan juga bisa terbaca dengan mudah oleh panitia dan juga juri nantinya.
Lalu yang terakhir ada juga batas pengumpulan produk pada tanggal 6 April 2022 dan 23.59 waktu Indonesia bagian Barat ke email sembara.stx2022@gmail.com. Dan terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Saya Baik. persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Doli Rahmadani selaku Koordinator Sayembara Desain tahun 2022 yang telah menyampaikan sambutan dan materinya. Selanjutnya, teman-teman yang ingin menanyakan perihal materi yang sudah disampaikan tadi bisa langsung menulis pertanyaannya di kolom chat. Oh ya, silakan Muhammad Aulia Al-Gifari untuk bertanya. Baik, izin masuk. Saya Muhammad Aulia Al-Ghifari dari Banjarmasin. Ini apakah suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Mas. Ya, pada itu di tol itu kan di kriteria desain tuh ada yang namanya produk merupakan satu modul shelter yang ditata di landscape yang bisa memuat 6 sampai 10 shelter gitu. Jadi maksudnya ini satu modul yang sama gitu yang ditata dalam 6 sampai 10 shelter ini kah atau boleh beberapa modul yang berbeda gitu. Seperti itu dan ya. dan satu lagi, apakah dalam satu modul ini menyangkut fungsi perpustakaan atau itu bisa diwakili oleh beberapa modul itu aja? Nah, di sini kan dari rembukan yang kemarin itu teman-teman bisa satu modul saja karena ini mungkin bakal juga banyak kan desainnya untuk ditata di dalam. Kalau mungkin teman-teman ada usulan mau lebih dari satu modul juga bisa. Cuman untuk yang perpustakaan itu kan sebagai fasilitas umum karena sebuah shelter kan tidak akan digunakan jika tidak ada sebuah bencana. Jadi di sini kami mengusulkan sebuah perpustakaan umum yang bisa digunakan untuk masyarakat sekitar sembari tidak adanya sebuah bencana yang ada di bagian pesisirnya nantinya. Jadi untuk si perpustakaan ini ada bangunannya ini sendiri juga bisa dibilang sebagai bangunan utama, cuman dia sebagai fasilitas umum atau sekunder yang kita di sini berfokusnya pada sebuah shelternya. Teman-teman kayak mana sih untuk mengolah shelternya nanti, mulai dari struktur dan juga kuatnya bagaimana untuk menahan si banjir rob nanti jika terjadi ke depannya. Dan juga shelter nanti juga bisa berfungsi juga hybrid, jadi tidak permanen. Teman-teman, walaupun bisa teman-teman buat permanen, tapi
juga teman-teman perhitungkan dari dataset yang teman-teman nanti cari, oh ternyata bisa nih untuk dibuatkan permanen, oh ternyata bisa nih dibuat hybrid. Jadi tergantung teman-teman juga bagaimana mengolah datanya nanti, bagian untuk permanen atau hybrid. Lanjut ke pertanyaannya tadi, bolehkah untuk lebih dari satu modul? Tentu boleh, cuman diperlihatkan lagi tentang regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sekitar, bagaimana untuk tata letaknya. Kurang lebih itu sih, Mas. Gimana, Mas? Aldi Farin? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya, Kak. Silakan. Ya. Ya, Fajar. Oke. Jadi gini, kemarin kan kami itu tim itu ngumpul terus nyari-nyari data. Dapatlah di situ dapat KDB-nya 50%. Sedangkan site kita itu 870%, 870 meter persegi. Nah, kalau dikalikan dengan KDB, maka luas lahan yang dapat terbangun itu sekitar 433 meter persegi. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah dengan modul yang sama shelter itu 6-10, apakah muat nggak sih di situ modul-modul seperti itu, sedangkan luas bangunan yang kita bangun itu cuma 433 meter persegi. Belum lagi fungsi-fungsi yang lainnya seperti area parkir, terus area penunjang yang tadi Doli bilang tuh kayak perpustakaan atau fungsi bangunan sekunder. Nah, terus pertanyaan kedua yang perlu saya tanyakan itu, gimana kan berdasarkan analisa kemarin di sini kan apa namanya, masyarakatnya mayoritas status sosialnya itu perikanan. Jadi kami pengen memberikan sebuah fasilitas yang mungkin memberikan edukasi melalui dermaga. Jadi saat ini kami pengen jadi tempat wisata sekalian wisata juga. Jadi orang-orang bisa ke dermaga untuk melihat area-area sekitar, di mana area sekitar itu terdapat mangrove-mangrove yang rusak. Jadi di sini kami mau memberikan edukasi untuk masyarakat supaya gimana mereka pemahaman mereka tentang mangrove itu sendiri, di mana mangrove ini pun bisa menahan adanya, bisa meminimalisir adanya bencana-bencana seperti tsunami. Terus kemudian kalau rata-rata yang saya baca itu shelter itu dia sifatnya nggak permanen, karena bagaimanapun misalnya kalau ada tsunami, gimana pun strukturnya pasti ujung-ujungnya shelter itu juga bakal hancur, apalagi site-nya ini berada dekat perairan. Jadi yang mau saya tanyakan, shelter ini untuk merespon setelah bencana atau sebelum bencana gitu. Terima kasih. Nah, yang pertama tadi itu kan yang terkait regulasi existing bagian set kan. Nah, itu juga sudah dicari di bagian kemarin. Jadi untuk ada fungsi yang tadi saya jelaskan itu yang bagian breakwater. Nah, itu bagiannya di bagian sisi utara bisa ditempatkan, bisa berupa alami. Juga, nah itu bisa tuh ada bagian mangrove, nanti teman-teman mau tanam di bagian situ sebagai si reduksi alami dari si gelombang air laut, dan juga bisa menggunakan dinding-dinding si batu-batuan sebagai breakwater, sebagai penahan gelombang itu sendiri. Dan nanti bagian atasnya itu juga bisa tuh teman-teman yang bagian depannya itu kasih untuk dermaga atau semacamnya, juga sebagai penunjang si fasilitasnya si shelternya sendiri. Tapi jangan dilupakan fasilitas utama atau fasilitas sekunder yang ditetapkan di sini lebih berfokus pada perpustakaan. Mungkin bisa nih teman-teman di mix use juga ada perpustakaan di bagian utama, dan juga bagian sitting-sittingnya juga bisa di bagian untuk si dermaganya juga bisa. Terus itu bagian untuk yang shelter, untuk bagian regulasi tadi ini lagi. Nah, itu kan terkait KDB-nya tadi kan ya.
Nah, di bagian bangunan shelter bisa teman-teman hybrid, juga bisa lepas pasang seperti itu. Jadi, tapi yang saya baca itu ada beberapa struktur yang bisa menahan gelombang air laut dan juga bisa dia bisa menahan di bagian dermaga sendiri saya lupa ada semacam sebuah struktur lagi karena mengalokasi dari si bencana-bencana yang sebelumnya terjadi itu mereka membuat sebuah struktur dari apa ya? Saya lupa juga ada beritanya tetapi mereka menggunakan sebuah struktur tertentu untuk menahan si bagian pondasi agar tidak terhempas dari si banjir itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman kalau mau misalnya buat yang permanen bisa juga cari itu existing yang seperti itu. Bagaimana sih konsep strukturnya? Lalu untuk yang hybrid, teman-teman bisa menggunakan untuk yang lepas pasang untuk bagian shelternya. Nah, itu mungkin agak lumayan rumit tuh mencari untuk bagian struktur, bagian si desain untuk yang hybrid tuh. Soalnya kan shelter itu ada yang memang permanen, ada yang juga tidak permanen seperti itu. Nah, untuk bagian purpose-nya ini sendiri juga teman-teman bisa dibuat untuk sebuah shelter yang di bagiannya mempunyai ruangan yang luas untuk menampung sebuah penampungan untuk jika ada terjadinya bagian banjir atau air banjir roobnya sendiri. Nanti bisa tuh teman-teman mungkin buat panggung atau bagaimana tuh bagian si bangunan perpustakaannya itu nantinya. Nah, untuk yang bagian apa tadi Jar yang terakhir? Yang bagian terakhir tadi Jar, Apa ya? yang bagian Eh, Tadi aku nanya yang itu sih, yang soal permanen itu, tapi tadi udah dijawab. Kemudian yang dermaga tadi, apakah misalnya kan di sekitar itu masih ada tuh area-area yang mungkin bisa dikasih dalam tanda kutip shelter. Jadi kayak misalnya dibuat skybridge gitu, buat ditaruh shelternya di sana itu mungkin bisa dibuat landscape yang menarik buat bersosialisasi masyarakat sekitar gitu. Nggak mungkin ya, maksudnya light side-nya itu kekecilan kalau menurutku gitu. Nah, kalau pakai skybrick atau bagian di atas gitu kan masuk melayang kayak gini kayak panggung. Iya, iya. Tuh boleh juga tuh. Jadi kan bagian struktur bawahnya tuh gede tuh lumayan tuh. Jadi bisa untuk tuh air banjir itu tidak langsung masuk ke bagian shelter bagian atasnya. Itu juga bisa tuh diterapin. Cuman kalau mau tergantung existingnya juga, existing site juga nanti teman-teman dapat hasil analisisnya kayak gimana tuh juga bisa tuh kayak gitu diterapin. Ataupun ya langsung bagian tanah, nempel juga bisa kan konsep hybrid juga pas pasang juga bisa kayak gitu. Nah, untuk yang bagian dermaga itu nanti mungkin di bagian breakwater nanti kan ada breakwater, ada dermaga juga tuh satu. Nah, cuman ya kalau menurutku nanti para juri bakal apa ya menilainya lebih ke bagian ini sih perpustakaan yang si fasilitas sekunder bagian shelternya tuh lebih banyak ke shelter tuh nanti bagian juri-jurinya menilai. Cuman enggak apa-apa untuk menambah bagian dermaga sih kalau menurutku. Oh ya, berarti misalnya kita mau nambahin fungsi ruang kayak medical center, musola gitu-gitu bisa nggak? Bisa, cuman pasti ini Atau nanti nggak ini ya? Nggak terlalu urgent. enggak terlalu urgent. Soalnya kemarin dari hasil analisis juga si perpustakaan arsip ini lebih banyak tuh fungsi-fungsi dan ruangnya lebih bisa dimanfaatkan sebagai si shelter tambahan juga jika terjadi pengurangan dari si shelter-shelter yang ada. Nanti teman-teman buat kan paling 6 sampai 10 masih kecil. Nanti Mungkin mau bisa. nambahin Iya, Sob. yang itu mungkin nanti untuk sayembaranya untuk penambahan fungsi ruang lainnya selain dari tornya ya. Ini kan kita beranjak dari tor ya. Jadi hal yang pertama yang pengen diselesaikan itu yang bagian tornya. Nah, kalau dari teman-teman itu mempunyai ide-ide yang baru untuk pendukung gak apa-apa, tapi yang perlu teman-teman itu fokuskan yang untuk menyelesaikan tornya dulu. Setelah itu baru mau nambahin yang lain gitu. Iya, benar. Jadi nggak apa-apa tuh mau fasilitas musola atau dermaga lainnya boleh, masih boleh. Cuman
di sini berfokus pada fasilitas umum dari sekunder dan juga yang terlebih penting itu sebuah shelternya ini sendiri. Bagaimana sih dia dapat merespon si banjirop atau tsunami yang akan terjadi ke depannya di bagian pesisir dermaga, di bagian pesisir si site ini nantinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Kak Doli. Yo, makasih Jar. Duh. Ya, teman-teman yang lain ada mau bertanya lagi terkait site-nya atau gimana? Ya, teman-teman yang partisipasi dalam technical meeting ini masih boleh tuh tanya-tanya terkait sumber desainnya. Banyak nih waktunya. Ini Mas ada pertanyaan Oh ya. dari Anissa. Permisi, saya ingin bertanya untuk titik koordinat site-nya apakah sudah dikasih belum ya? Titik Oh ya. Oke. Nah, untuk set ini tuh sudah saya cantumkan tuh di bagian tor. Bentar ya, saya stop share dulu. Nah, nih di bagian ini nih, di pendaftaran sayembara udah ada nih di Google Drive-nya saya cantumkan. Untuk setnya juga ada DWG-nya ya. Olah. Mana Mbak pas sudah terjawab? Oke. Yuk lanjut yang lain. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Enggak, sekali lagi kalau ada kebingungan terkait tornya dan penjelasan sayembaranya, silakan. Sih mau tanya. Ya, silakan. Mau tanya Dok, lu tuh kemarin baca tapi kayak lihat harus bertingkat atau enggak sih kalau gitu shelternya? Udah harus bertingkat, menyesuaikan regulasi sih. Kalau sudah ditetapkan 2 lantai masih cukup. Mungkin dari si Fajar juga buat ada skybridge, jadi ada bertingkat seperti panggung, ada struktur utama yang di bawah juga bisa. Misal untuk bagian mau buat permanen atau gimana, yang di bawahnya ditata untuk si purpose juga Bu, kayak gitu. Oh berarti boleh bertingkat tapi nggak boleh juga nggak apa-apa. Ya, tapi menyesuaikan regulasinya juga tuh ada KLB-nya kan kemarin Uh, di setnya. gitu.
Masih dok. Sama-sama. Ini selanjutnya dari Asria Nurfadila. Izin bertanya mengenai proposal hasil desain yang dikumpul, apakah itu yang memuat di dalamnya panel-panel yang sebelumnya ditetapkan atau berbeda lagi keluarannya seperti poster? Ya, untuk proposal hasil desain itu sama tuh kayak yang poster tuh yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi dalam 2 lembar A2 itu juga bisa memuat itu tadi mulai dari latar belakang, uh, set plan sampai ke bagian arsitektural desainnya, untuk detail-detailnya juga bisa masuk ke bagian itu, bagian posternya. Lebih tepatnya proposal desain sama poster tuh sama. Oke, sama-sama. Yang teman-teman yang lain adakah yang bertanya lagi terkait output desainnya kah atau gimana? Masih ada waktu setengah jam nih kalau mau diskusi lagi terkait sayembaranya. Jika ada kendala bisa ditanyakan langsung. Ini ada lagi, izin bertanya Mas, itu KB yang diregulasi di drive apa ya Mas? Oh, itu ketinggian bangunan. Kan tuh ada regulasinya tuh yang 0, berapa itu dihitung dari luas site-nya. Oke, Mas. Jadi nanti bisa menyesuaikan juga terkait KB-nya. Tapi kalau saya baca di area pesisir itu sendiri, nggak boleh sih lebih dari 3 lantai, maksimal lantai pesisir. Dan lebih baik sih 1 lantai aja sih, buat saya. Apakah ada yang mau bertanya lagi?
Oh iya, mau tanya lagi dong. Ya, kenapa? Silakan. Eh, kan shelter ini kan khusus untuk bencana kan, Do. Terus yang aku masih bingung itu, misalnya kan bencana itu kan nggak tiap hari terjadi. Misalnya kan ada musim-musimnya kan mungkin setahun sekali. Terus eh, pastinya shelter-shelter yang udah ada itu tentunya akan nggak berfungsi dong. Terus untuk dalam saat nggak ada bencana itu fungsinya bisa diapain? Apakah nganggur atau gimana? Nah, maaf, ada kendala jaringan. Gimana tadi? Ada masih kurang jelas enggak? Tadi sampai mana ya? Jadi aku jelasin. Kalau di aku tadi dari awal gak ada suaranya, Mas. Dari awal ya? Iya, Ntar ulang. Nah, jadi si shelter ini sendiri ada beberapa fasilitas penunjang atau fasilitas sekunder. Nah, di sebuah shelter itu sendiri ada beberapa fasilitas bisa gunakan untuk parkiran umum, ada juga musola, ada juga ruang terbuka hijau, dan juga salah satunya juga ruang publik ini sendiri. Ruang publik, maaf, sebuah perpustakaan ini. Nah, jadi kami di Panitia Sembara Desain memilihnya adalah sebuah perpustakaan karena ada beberapa banyak kasus yang sudah ada di Demak sendiri terkait banjirop. Bisa ada apa ya? Bisa dibuat sebuah apa? Seperti arsip bencana. Nah, perpustakaan arsip bencana. Selain itu juga diolah bagian landscape juga boleh terkait untuk area fasilitas umumnya atau ruang terbukanya bisa diolah karena seperti yang Fajar bilang tadi, sebuah shelter tidak akan digunakan karena uh, apa tidak ada bencana kan tidak akan digunakan. Jadi sebuah fasilitas sekunder ini sangat berfungsi untuk menghidupkan kembali si area kawasan dengan fungsi shelter ini jika terjadi bencana alam nantinya. Kurang lebih situ sih, Jar. Jadi ada fasilitas umumnya ini, si perpus yang tadi. Iya, berarti modul-modul shelter yang 6-10 tadi nganggur dong. Nah, itu bisa diolah lagi tuh mau jadi tempat apa jika tidak digunakan sebagai shelter tuh. Mungkin di dalamnya ada ruang duduk untuk membaca juga bisa gunakan kan untuk buat sitting group juga di dalamnya. Jadi jika ada untuk orang-orang membaca juga bisa gunakan. Selain itu jika terjadi bencana si shelternya ini sendiri bisa gunakan untuk shelter untuk adaptasi evaluasi bencana alam. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, paham. Berarti misalnya kan kalau misalnya nggak ada bencana nih, terus itu dijadikan aktivitas publik. Hmm, Berarti ya. ini perlu dong, kita perlu nyediain
ruang parkir Ya perlu, atau gimana? ya perlu sih. Nggak Dengan apa-apa. lahan yang seperti ini, bagaimana kita meletakkan parkir? Untuk parkir mungkin nggak harus banyak sih. Mungkin untuk 10 motor atau untuk mobil sih menurutku karena jalannya memang kecil itu lubangnya situ sebenarnya. Ya, Mobil kemarin kami cek jalannya itu cuma 5 meter. ya itu dan nyampe untuk mobil harus bolak-balik kan. Jadi cross circulation juga. Jadi untuk motor aja sih kalau menurutku di bagian situnya juga, di bagian pinggirnya juga boleh kok. Cuman GSJ-nya juga belum ada kan yang bagian situ tuh. Jadi masih nggak apa-apa. Untuk bagian parkir motor bagian depannya. Oke, oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, teman-teman atau peserta yang lain, adakah ingin ditanyakan lagi? Atau semisal masih belum dapat nih pertanyaannya tentang shelternya nih kayak mana nih, outputnya gimana nanti bisa chat ke saya atau ke Raden kalau masih bingung dari hasil technical meeting kita hari ini. Mungkin kan teman-teman belum dapat nih pertanyaannya mau tentang apa. Jadi nanti bisa ditanyakan lagi ke depannya bagaimana. Jika terdapat trouble atau masalah dari untuk hasil output desainnya itu bagaimana. Untuk sesi tanya jawab ini kita buka sekitar 10 menit lagi. Ayo silakan teman-teman yang mau bertanya kembali. Yuk, untuk teman-teman kalau mungkin malu untuk open mic bisa juga chat di Zoom ya.
Udah ada nih, nggak ada yang mau bertanya lagi. Baik, bagi teman-teman yang ketinggalan, nanti bisa lihat di tayangan ulang di YouTube Himars Astrabata ya. Kemudian untuk tim dokumentasi supaya bersiap. Lalu untuk peserta dan panitia supaya on cam untuk pengambilan foto sebagai dokumentasi. Untuk tim dokumentasi supaya diarahkan. Ya, untuk slide kedua udah nyalakan kamera belum? Masih banyak yang belum on. Teman-teman peserta yang lain, tolong di on cam bentar untuk sesi dokumentasi. Ayo on, ayo. Silakan kameranya. Yang belum on, ayo on cam. Oke, mulai ya dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih
Saya kembali ke moderator. Terima kasih pada semua peserta dan panitia pada siang hari ini, dan saya harap teman-teman bisa memberikan karya yang terbaik di akhir acara sayembara desain nanti. Kurang lebihnya saya selaku MC dan perwakilan semua panitia yang terlibat pada acara siang hari ini minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak berkenan sewaktu acara ini berlangsung. Acara technical meeting pada tanggal 13 Maret 2022 yang bertema Resilience, Sayembara Desain Shelter Adaptif Bencana, resmi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Sama-sama.